Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Pratama Zames, NIM 18073111. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi lapangan dengan mata kuliah Teknologi Alat Berat. Baik Pak, dengan Bapak nama siapa tadi Pak? Pak Nanang. Pak Nanang. Ya. Ini jenis alat beratnya apa nih Pak? Ini ekskavator strip 7 tahun 2009. Keluaran tahun 2009. Komatsu. Komatsu. Kerusakan yang sering terjadi kalau seketika di lapangan itu apa-apa aja biasanya tuh Pak? Banyak sih. Dia jadi tergantung dari masa kerja kan, dari istilahnya dari kalau udah di atas 5 tahun ya banyak aja. Dari undercarriage sendiri, misalkan untuk undercarriage kan bagian bawah nih, bagian roda, roller, idler, sprocket, itu undercarriage namanya. Kadang udah bocor, paling itu. Nah, untuk selang-selang, untuk hidroliknya paling selang-selang pecah. Ya kendalanya itu. Kalau engine pada umumnya sih masih ini tergantung dari maintenance itu sendiri kan. Kalau dari perawatnya bagus, alhamdulillah sih jarang kendala. Kendalanya sering di hidroliknya gitu ya Pak? Hidrolik paling hose-nya, selangnya pecah karena udah kadaluarsa, paling di atas mungkin boleh dibilang 5 tahun bisa pakai. Itu pun kan tergantung dari itu. Dari misalkan ini kan pakainya pressernya di 5000 psi ini. Ya. Sekitar 350 ataupun 400 kg cm kuadrat kan. Ya kalau pakai selangnya di bawah itu yang pressernya di misalkan di 4000 ya nggak bisa, berarti kan udah di batas kemampuan dari pressure yang ada dari pompa, dari hidrolik sendiri, makanya cepet pecah. Itu kerusakannya yang biasanya terjadi itu ulah mekaniknya atau emang gimana Pak? Atau dari tracknya? Bukan Penyebabnya dari dari operatornya? bukan dari operator. Operator itu sebetulnya ya emang sekedar menjalankan untuk itu apa namanya sebagai sopir kan istilahnya, si operator pengendali. Semuanya kan udah diatur dari settingan dari kontrol valve. Kayak apa sih operator kalau emang reliefnya udah di 400 misalkan di 300 atau 50, mau beban kayak apa di atas, misalkan beban di atas 350 nih yang mau ditarik ataupun didorong, ya dia nggak bakal sanggup karena settingan dari kontrol valve sendiri untuk ngerilis dia udah di 350. Nah di 350 dia baru bisa naik, bisa terjadi, bisa diangkat. Jadi ada batasnya itu. Iya ada batasnya, semua ada limitnya. Ada untuk misalkan nih dari pompa output pressure pompa kan misalkan di 350 nih. Ya. Nah dia ngangkat beban yang harus pressernya di atas 350 yang bakal sanggup. Oh berarti ngestak di situ. Nggak bakal, iya nggak bakal sanggup. Untuk kerusakan bukan dari situ terjadi ya Pak? Iya. Ya kerusakan pada umumnya ya itu udah istilahnya udah apa namanya? Udah makan usia lah istilahnya kan itu. Kalau untuk hidrolik dengan catatan ya itu maintenance dari hidrolik sendiri sesuai dengan aturan. Lah tuh pacik ah. Pengecekan berkalanya gimana Pak? Untuk perawatannya? Untuk maintenance sendiri, untuk apa namanya perawatan dari biasanya di oli pelumas ataupun apa ya, untuk oli mesin tuh di 250 jam. Itu udah ganti, penggantiannya ya oli pakainya kan kita pakainya oli 40 SAF 40 ya, 15 sampai 40 atau oli 30. Nanti untuk penggantiannya oli sama filter itu wajib ganti itu. Itu olinya berapa? Kalau untuk PC 200 strip 7 ini sekitar 23,5 liter. 23,5 liter.
pakainya SAE 40. Terus untuk air cleaner, saringan udara itu tergantung dari kondisi ataupun lokasi kerja. Tidak bisa itu ditentukan karena kondisi kerja, misalkan di daerah berabu ataupun di daerah tidak berabu, otomatis kan lebih cepat rusak air cleaner di daerah yang berabu kan, karena sedotan dari udara luar itu nanti ditunjukkan oleh dari monitor. Kalau air cleaner kesumbat ini kan ada monitor di situ, ada penunjukan dia monitor clogging apa air cleaner clogging kan, udah kebuntu ada. Di monitor ada, begitu tertutup makanya alarmnya kan bunyi. Nah, si operator harus membersihkan dari air cleaner atau saringan udara. Untuk oli hidrolik biasanya di standar penggantiannya tuh di 2000 sampai 3000 jam. Ini kan sistemnya jam bukan kilometer. Beda sama mobil. Mobil, kalau mobil kan kilometer. Mobil tuh pakai putaran roda. Ya, sama aja sebetulnya itu. Tergantung dari apa namanya? Mobil kan pakai speed. Indikator yang jadi panduan kan. Kalau ini kan hidup mesin langsung hidup. Ya. AM per meter diambilnya dari R dinamo cas. Ya. R dinamo cas untuk indikator baterai, untuk apa? Hidup AM. Ya. Kalau jenis olinya gimana, Mas? Kalau olinya tergantung. Ada yang pakai Meditran, ada yang pakai produk oli kan banyak sekarang nih. Ada yang pakai Meditran, Masteran, Pertamina punya kan. Ada juga yang pakai apa merek yang lain lah. Itu kan tergantung dari apa namanya lisensi orang tuh, pabrik. Ada yang Turalik ada juga. Kami pakainya Meditran kalau nggak salah. Ya. Meditran paling sekitar kalau untuk oli mesin ya di 2500. Di 250. 250. Itu kalau yang seperti oli hidroliknya SAE berapa itu, Mas? Hidrolik saya 10. SAE 10. Nah, karena lebih encer, dia perlu istilahnya yang lebih cepat kan. Lagian juga nilai kekentalannya tidak mempengaruhi dari komponen apa namanya hidrolik. Hidrolik emang pada umumnya pakainya SAE 10. Ya. Kalau yang di bagian undercarriage-nya, Mas, misalnya yang kayak di final drive-nya? Final drip kita pakai oli standarnya 40. Kenapa pakai 40? Karena putaran final drip itu tidak sesuai dengan tidak secepat putaran mobil di gardan di mobil. Gardan di mobil berarti kalau putarannya lebih cepat berarti kan harus pendinginannya kan lebih maksimal kan. Karena dari nilai gesek mobil itu lebih cepat. Kalau ini kan putaran lambat, pakainya 40, SAE 40. Tapi akan lebih awet dikasih SAE 90. Cuman kan istilahnya sesuatu yang tidak itu istilahnya lebih bagus sih. Cuman speknya emang standarnya di SAE 40. Ya, beda dengan mobil. Kalau mobil kan gardannya tuh SAE 120 tuh, 40 ya. Karena putarannya gardan itu lebih cepat pada ini. Lebih cepat berarti kan lebih cepat panas istilahnya. Ini adalah circle drive, yang ini adalah timing valve, dan ini wheel doing. Nah, yang ini adalah blade lift cylinder, juga blade lifter. Untuk yang ini adalah center shift cylinder. Selanjutnya yang melingkar ini adalah circle namanya. Nah, yang ini namanya blade trip cylinder. Ini adalah presurnya dan selang juga ke depan. Kompresornya nak di. Nah,
Selanjutnya itu adalah front axle. Ini adalah T-rod dan ini adalah T-right right atau ban kiri sebelah kanan. Nah, yang ini adalah kabin yang kotak yang ada kacanya juga adalah kabin. Itu left hand blade lift. Nah, selanjutnya adalah circle throne yang sebelah kanan moldboard tail. Nah, yang ini adalah setir seperti mobil biasa juga. Nah, di sebelah kanan ada juga tuas-tuasnya, ada 5. Nah, mulai dari yang pertama yaitu sebelah kiri circle control lever. Ini front wheel lane. Yang sebelahnya right hand blade lift. Nah, sebelah depan screw. Sebelah kiri articulation. Nah, selanjutnya ada namanya instrumen cluster bagian dashboard kalau di mobil biasa. Nah, yang ini adalah tuas pengunci mesin dashboard. Nah, yang ini adalah untuk tombol wiper. Selanjutnya itu tuas-tuas penggerak. Nah, ini mulai dari ini adalah untuk maju, tuas untuk maju. Yang ini adalah indikator untuk mundur, ada 6 percepatan mundur, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini untuk tuas mundurnya. Selanjutnya itu untuk mundur tadi. Nah, yang untuk maju ada 6 percepatan juga, ada ini adalah tuas untuk parkir, ada tulisan parking. Nah, di atasnya ada nah, uniknya di sini pakai kipas. Nah, mungkin hanya setir. Nah, sebelah kanan itu pedal gas. Ini pedal gas, yang ini untuk rem. Ini untuk koplingnya, pedal kopling. Udah rusak ya, clearance-nya udah di atas 80. Emang udah wajib ganti. Ini kan overhaul. Nah, mesin ini dipasang di doser D85 SS strip 1 strip 2 ya. Kebetulan spare partnya ini yang datang.
Marlboro. Oh ini yang untuk apa ya Pak? Ini ruang Silinder bakar ya ya Pak? kan, ini masuk sini nanti. Ya yang untuk silinder. Jadi ini ganti baru semua nih? Ganti baru. Sepaket sama pistonnya Pak? Ya. Ya kalau pistonnya tergantung. Yang jelas ini ganti sama ring piston. Ini namanya apa Pak? Liner. Ini ya? Ya, ruang bakar liner. Sama dengan blok. Kalau mesin-mesin besar kan ada liner ya. Jadi untuk penggantian ataupun seandainya ada kerusakan tinggal ganti ini aja. Beda dengan mesin kecil. Mesin kecil udah di ya ada oversize ataupun di apa namanya? Dipasang liner juga. Cuman kan nggak sama blok lah, dibawa sama bloknya ke bengkel. Kalau ini nggak perlu bawa ke bengkel, cuma ganti liner aja udah. Kalau ganti liner tuh ganti piston? Tergantung. Ini kan pakainya kita standar, liner standar. Kalau emang piston udah standar dalam kondisi tidak rusak, berarti piston tidak perlu diganti. Oh bisa. Kecuali, tapi yang setahu saya kalau udah ganti liner, berarti dia standar. Jarang orang pakai oversize. Kalau oversize terlalu banyak biaya, udah ganti liner, oversize, nanti pistonnya oversize juga kan. Ringnya juga oversize juga. Ini pakainya standar 125. Ini diameter dari liner sendiri ini 125 mili. Ini Pak. Itu 12,5 cm ya? 12,5. Berapa? 12,5 cm berarti ya Pak? Ya. 12,5. Ini makanya sorong. Iya pakai Sigmat nih. Kan 12,5 tuh. 125 engine 125. Keren sendernya. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kesalahan, maklum saya sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.